Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah mata kuliah Manajemen Konflik dan Perubahan. Anggota kelompok kami merupakan mahasiswa juga mahasiswi IDB Kampus A Cilengsi. Yang pertama ada Siti Nurjana, saya sendiri selaku moderator, lalu ada Septina Nurmalasari, ada juga Rini Hatsoh, dan yang terakhir ada Ahmad Bagaskara. Materi makalah kami adalah sebagai berikut. Kami akan membahas mengenai konsep kekuasaan atau power, selanjutnya pengambilan keputusan kekuasaan atau power, juga sumber konflik dan pengambilan keputusan yang efektif, lalu metode-metode pengambilan keputusan, dan yang terakhir, pendekatan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh rekan saya. Saya Septina Nurmalasari ingin menjelaskan tentang konsep kekuasaan atau power. Menurut Harold D. Laswell, kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah pihak pertama. Perumusan yang paling umum dikenal yaitu kekuasaan merupakan kemampuan seseorang pelaku untuk mempengaruhi seorang pelaku lain. Dalam hal ini, kekuasaan selalu berlangsung minimal antara dua pihak. Jadi, di antara pihak itu terkait atau saling berhubungan. Jika bicara kekuasaan selalu identik dengan politik, yang dimana dapat kita lihat politik tanpa kekuasaan itu seperti agama tanpa moral. Namun, satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa konsep kekuasaan bukan satu-satunya konsep dalam ilmu politik. Kekuasaan merupakan suatu hal yang berhubungan antar manusia. Dalam pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok, ataupun pemerintah. Sasaran kekuasaan dapat berupa individu ataupun kelompok. Yang kedua, pengambilan keputusan kekuasaan atau power. Dalam organisasi, pengambilan keputusan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota organisasi. Agar tujuan organisasi dan tujuan individu dapat tercapai, diperlukan pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, menurut Kinnicky dan Williams, decision making is the process of identifying and choosing alternative courses of action. Pernyataan ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan merupakan sebuah proses memilih tindakan yang tepat di antara alternatif tindakan yang ada. Hal serupa diungkapkan Greenberg dan Baron. Decision making as the process of making choices from any several alternatives. Yang ketiga, Duff, decision making is the process of identifying problems, opportunities, and resolving them. Pengambilan keputusan selain sebagai proses mengidentifikasi masalah dan peluang juga termasuk di dalamnya proses menentukan jalan keluar dari masalah tersebut. Yang ketiga, sumber konflik. Yang pertama, tujuan yang berbeda. Adanya perbedaan tujuan baik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok akan menjadi salah satu sumber pemicu adanya suatu konflik. Yang kedua, komunikasi yang tidak baik. Komunikasi yang tidak baik seringkali menimbulkan konflik dalam organisasi. Faktor komunikasi yang menyebabkan konflik, misalnya distorsi informasi yang tidak tersedia dengan bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Yang ketiga, pribadi orang. Adanya perbedaan setiap pribadi seseorang juga bisa menjadi salah satu sumber konflik. Ada orang yang memiliki sifat kepribadian yang mudah menimbulkan konflik, seperti selalu curiga dan berpikiran negatif pada orang lain, egois, sombong, merasa selalu paling benar, kurang dapat mengendalikan emosinya, dan ingin menang sendiri. Yang keempat, perasaan dan emosi. Setiap individu mempunyai perasaan dan emosi yang berbeda. Perasaan dan emosi tersebut bisa menimbulkan konflik dan menentukan perilakunya saat terlibat konflik. Selanjutnya, nama saya Rini Hatsoh akan menjelaskan mengenai langkah dalam pengambilan keputusan yang efektif. Yang pertama, identifikasi konflik.
Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, membuat prediksi atas kemungkinan yang akan terjadi. Yang keempat, mengambil keputusan dari alternatif yang ada. 4. Metode-metode dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, memerintah. Yang kedua, berkonsultasi. Yang ketiga, voting. Dan yang keempat, yaitu konsensus. Metode-metode pengambilan keputusan. Yang pertama, memerintah. Metode perintah melibatkan pengambilan keputusan tanpa bantuan atau penyertaan orang lain. Ini adalah komponen utama dari kepemimpinan otoritatif karena sering memberikan solusi tercepat dengan sedikit atau tanpa masukan. Yang kedua, berkonsultasi. Metode konsultasi melibatkan memperoleh wawasan dari orang lain, tetapi hanya memungkinkan satu individu untuk membuat keputusan akhir. Opsi ini seringkali membutuhkan waktu lebih lama daripada metode perintah karena melibatkan masukan dari orang lain. Selanjutnya yaitu metode-metode pengambilan keputusan. Yang ketiga ada voting. Voting merupakan metode pemungutan suara atau voting terjadi ketika semua opsi didiskusikan secara terbuka dalam pengaturan kelompok sehingga pembicara meminta pemungutan suara. Semua itu melibatkan baik memilih atau menentang keputusan dalam proses yang demokratis dan adil. Keempat, metode konsensus adalah diskusi kelompok di mana semua pihak mempresentasikan semua alternatif dan sudut pandang sampai mencapai kesepakatan. Ini adalah metode yang memakan waktu karena membutuhkan banyak orang dengan ide dan motivasi yang berbeda untuk mencapai kesepakatan. Selanjutnya 5. Pendekatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada pendekatan normatif, yaitu menitik beratkan pada apa yang seharusnya dilakukan oleh pembuat keputusan sehingga memperoleh suatu keputusan yang rasional. Kedua, ada pendekatan deskriptif, yaitu menitik beratkan pada apa saja yang telah dilakukan orang yang membuat keputusan tanpa melihat apakah keputusan yang dihasilkan itu rasional atau tidak. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.